خرج النبي صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajuhullah. Pemirsa sahabat Kusmikman seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada season kali ini saya akan meneruskan atau melanjutkan cerita pembawa Al-Quran ke bumi Nusantara ini. Kalau dalam episode yang lalu saya menceritakan pembawa Al-Quran pertama ke bumi Nusantara ini itu adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah yang dikenal dengan qori'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pembacanya Al-Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada season kali ini ada juga yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini ketika sebelum masuk Islam, beliau ini adalah pengembala domba. Kemudian beliau ini berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, dan beliau kemudian meminta kepada Rasulullah atau mengajukan dirinya supaya bisa menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena beliau ini terlihat sangat jujur, sangat amanah, maka oleh Rasulullah ibnu Mas'ud ini diambil, ya, disuruh melayani, bahkan dibawa ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud ini luar biasa. Kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat dekat. Kenapa saya katakan sangat-sangat dekat? Karena beliau ini diizinkan masuk ke dalam kamar pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau ini sampai bisa membangunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur, kemudian masuk waktunya sholat. Beliau ini diizinkan untuk membangunkan Rasulullah. Maka dari itu beliau ini dikenal oleh para sahabat, yaitu sahibus sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang benar-benar memegang rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi kemana saja, sebelum pergi di rumah beliau menyiapkan segala sesuatunya, ya, mulai dari terompah beliau, kemudian keperluannya ketika beliau mau mandi, menyiapkan airnya yang untuk mandinya Rasulullah. Ya, si Ibnu Mas'ud ini atau Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa memang yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini. Bagaimana seorang pelayan yang mengetahui rahasia-rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, baik saat Rasulullah di rumah, baik saat Rasulullah di kamar, baik saat Rasulullah kemana saja, Ibnu Mas'ud ini selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan tidak hanya mengikuti saja, beliau itu belajar Al-Quran, belajar yang lainnya, adabnya, akhlaknya Rasulullah. Beliau ini diajarkan secara khusus oleh Rasulullah. Bahkan para sahabat hampir mengatakan semuanya itu, bahwa akhlak atau kelakuan yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah Abdullah bin Mas'ud ini. Karena apa? Setiap harinya beliau ini selalu bergaul, selalu mengikuti kemana saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan, bersyiar. Sampai beliau itu mengatakan bahwa tidak satu pun wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang luput daripada pengetahuannya Ibnu Mas'ud ini. Bahkan beliau pernah mengatakan, bila ada orang lain selain saya yang lebih mengetahui ketika surat-surat Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ada yang lebih tahu daripada saya lengkapnya, maka saya akan berguru kepada orang tersebut. Sampai seperti itu Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan sampai seperti itu. Sehingga wajar kalau para sahabat mengatakan bahwa kelakuannya para sahabat yang notabene sama, hampir mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Orang ini perawakannya kecil, tidak gede seperti Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu agak besar gitu, tetapi Ibnu Mas'ud ini perawakannya kecil, kurus lagi. Tetapi beliau ini mempunyai keberanian yang luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah mengutus membacakan Al-Quran di Mekah, yaitu di depan Ka'bah, di Maqam Ibrahim. Kemudian beliau menunjuk dirinya, saya siap untuk membacakan Al-Quran tersebut. Para sahabat, bahkan Rasulullah mengkhawatirkan kondisinya karena beliau ini kecil, kurus lagi. Tetapi beliau dengan sigap menerima tugas itu. Walaupun dikhawatirkan terjadi apa-apa. Memang benar ketika membacakan Al-Quran di Maqam Ibrahim itu, ya, saat membaca ini, karena saat itu di seputaran Mekah itu, di seputaran Ka'bah itu tidak kondusif dengan syiarnya Rasulullah. Sehingga ketika membaca Al-Quran ini dipukuli, bahkan dihajar sampai berlumuran darah. Tetapi beliau siap menghadapinya. Kembali kemudian kepada para sahabat dan Rasulullah di situ. Dia melihat keberaniannya itu, para sahabat, Masya Allah, lain kali kamu janganlah untuk membaca itu. Tapi apa kata beliau? Beliau mengatakan, seandainya saya diperintahkan kembali untuk membaca Al-Quran di depan Ka'batullah atau di Maqam Ibrahim itu, saya akan siap sekalipun saya akan dipukuli kembali. Luar biasa memang keberaniannya itu. Memang demikian harusnya keikhlasan jiwa raga kita semuanya ini, ya, kalau sudah berhadapan dengan syiar, dengan perjuangan mensyiarkan agama, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa. Beliau ini diajari secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hafal betul di mana Quran itu, waktunya kapan, tempatnya di mana. Beliau tahu diturunkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau itu mengetahui, bahkan saking komplitnya, ya, Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat bahwa kalau belajar Al-Quran itu, ambillah Al-Quran itu dari 4 sahabat. 2 diantaranya yaitu Ubay bin Ka'ab yang sudah saya ceritakan di season yang lalu, dan salah satunya lagi adalah Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini. Karena apa? Kalau yang namanya Ubay bin Ka'ab yang saya ceritakan itu, beliau ini adalah
qori'nya Rasulullah, lisannya, lahjahnya, makharijul hurufnya, tajwidnya, dan yang lain-lainnya. Beliau ini mempunyai suara yang sangat merdu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun juga demikian. Beliau mempunyai kelengkapan-kelengkapan ilmu yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Lahjahnya, makharijul hurufnya, dan beliau ini hafal betul tempat-tempatnya, makrok-makroknya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu kondisinya Abdullah bin Mas'ud itu. Lantas bagaimana dengan peristiwa di bumi Nusantara ini? Jadi ketika tahun 620 Masehi, Ubay bin Ka'ab itu hadir ke sini. Diikutilah pada saat 626 Masehi, yaitu Abdullah bin Mas'ud ini datang ke bumi Nusantara ini, cikal bakalnya Indonesia. Saat itu beliau datang ke bumi Sumatera, yaitu tepatnya di Aceh sana, daerah Perlak sana, Aceh. Sehingga beliau ini mengajarkan saat itu. Karena memang betul-betul setelah beliau ini lahir kan 571 Masehi. 40 tahun kemudian beliau menerima wahyu. Setelah itu beliau menyuruh para sahabatnya untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Salah satunya masuk ke bumi Nusantara ini. Tentunya tidak hanya Ibnu Mas'ud saja. Ada Ali bin Abi Thalib, keluarga Rasulullah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, yang posisinya masing-masing untuk syiarnya. Kemudian untuk Qur'annya Ubay bin Ka'ab, juga termasuk Abdullah bin Mas'ud ini. Hanya memang waktunya yang berbeda-beda. Nanti akan saya ceritakan sejarah yang hadir atau yang datang, Islam yang masuk pertama kali di bumi Nusantara ini. Yang itu secara lengkap, versi memang benar-benar versinya sesuai dengan Islam yang hadir di bumi Nusantara ini. Kenapa saya mengatakan ada versi yang benar-benar? Karena banyak versi yang memang dibuat untuk mengkaburkan sejarah Islam yang ada di bumi Nusantara ini. Oleh siapa? Yaitu oleh kaum orientalis. Siapa mereka? Mereka termasuk pada era 1200 Masehi. Itu ada orang yang datang dari Belanda, namanya itu adalah Snoekhorgen maupun Van der Plas. Mereka ini datang ke bumi Nusantara ini untuk mempelajari apa saja yang di bumi Nusantara ini yang ada. Bahkan yang saat itu yang kuat untuk memberontak kepada kaum penjajah orang Belanda saat itu adalah orang-orang yang mempunyai akidah Islam yang benar-benar. Mereka inilah yang menentang paham-paham penjajahan saat itu. Nah, oleh karena itu mereka mempelajari Islam. Mereka ini hanya mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Sahih Bukhari, Muslim, dia pelajari, hatam lagi. Gitu. Nah, itu kemudian mereka masuk, yang namanya Snoekhorgen ini, masuk ke bumi Nusantara ini dengan menyamar sebagai orang Islam. Kemudian mereka itu mencoba mempengaruhi warga Nusantara dengan cara sesuai dengan para sahabat yang masuk ke sini gitu, lagunya, lagaknya begitu. Tetapi orang kita selalu tidak yakin terhadap Snoekhorgen ini. Dan Snoekhorgen akhirnya membuat sejarah untuk mengkaburkan sejarah Islam yang sejatinya yang hadir di bumi Nusantara ini. Mereka membuat sejarah, membuat karangan yang mengatakan bahwa Islam baru masuk ke bumi Nusantara ini pada tahun 1200 Masehi. Itu. Tapi sebenarnya sebelum itu Snoekhorgen sudah tahu, tetapi dikaburkan supaya orang kita itu menganggap bahwa dirinya lah yang lebih hebat. Itu. Padahal kita mempunyai sejarah tersendiri, yaitu dengan sejarah yang kisah-kisahnya, metodenya itu pakai metode Madinah yang asli, yang dibawa dari para sahabat
yang hadir ke bumi Nusantara ini, yaitu dari Madinah, kemudian ke bumi Nusantara, kemudian balik lagi ke Madinah. Seperti yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, yaitu 2 tahun mengajarkan Al-Quran, mengajarkan syiar semuanya yang ada di bumi Nusantara ini. Demikian juga oleh Abdullah bin Mas'ud, sama juga setelah eranya Ubay bin Ka'ab kemudian ditindaklanjuti oleh Abdullah bin Mas'ud beserta para sahabat yang lain, yaitu seperti Salman Al-Farisi. Tapi nanti itu saya ceritakan secara terpisah, yaitu di episode yang akan datang. Kemudian yang namanya Abdullah bin Mas'ud ini mengajarkan Al-Quran ya kepada guru-guru kita yang dulu-dulu, ya, nenek moyang kita yang dulu-dulu pada saat 626 Masehi ini, yaitu di bumi Pertiwi ini, di bumi Nusantara ini sudah diajari Al-Quran, ya, sudah diajari lisan-lisan Arabianya, ya, sudah diajari ilmu-ilmunya oleh baik Ubay bin Ka'ab maupun Ibnu Mas'ud. Kemudian turun menurun ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai saat ini. Sehingga wajar sekali kalau saat ini banyak ahlul Quran yang sanad gurunya itu nyambung sampai Rasulullah. Banyak sekali di sini. Kemudian qori-qorinya juga suaranya, ya, kemudian mereka mengikuti musabaqah tilawatil Quran di tingkat internasional dan menjadi juara, ya, juara 1. Banyak sekali itu orang-orang Indonesia ini yang menjadi juara qori internasional. Itu tidak lepas dari pengajaran lahjahnya, lisannya para sahabat yang sudah dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyebarkan ke bumi Nusantara ini. Sehingga kita-kita ini tinggal mudahnya saja sekarang itu belajar, ilmunya sudah ada, tata caranya sudah komplit di situ. Bahkan guru-guru kita itu yang banyak sanadnya itu mereka sampai ke Rasulullah itu banyak sekali di bumi Nusantara ini. Sekarang ini Indonesia ini banyak sekali. Jadi sangat rugi kalau kita itu misalkan tidak mau mencari guru yang benar-benar ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini masih diberi kesempatan untuk mencari guru, sosok guru yang memang mempunyai sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar Al-Quran, ya, kepada guru-guru kita, ya, tidak ada kata terlambat. Masih banyak guru-guru di daerah-daerah, di kampung-kampung yang mereka mempunyai sanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika beliau-beliau ini, para sahabat ini datang ke bumi Nusantara, apa yang mereka lakukan selain syiar, dakwah, kemudian perjuangan? Beliau ini benar-benar berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya apa yang dia ajarkan ke bumi Nusantara ini betul-betul menjadi kelanggengan. Syiarnya Islamnya, syiarnya Al-Qur'annya. Itu supaya apa? Mengena kepada masyarakat ini. Tentunya kalau yang berdoa itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didoakan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya tidak heran, ya, kalau diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Mas'ud ini pemegang rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ini mau mandi gitu saja, itu beliau ini menyiapkan airnya yang untuk mandinya Rasulullah, menutupkan dan membukakan kamar mandinya. Bahkan ketika Rasulullah itu tidur, ya, ketika masuk waktu sholat, beliau ini diizinkan untuk membangunkan Rasulullah, itu diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian beliau bangunkan, menyiapkan selimutnya Rasulullah juga.
kemana-mana gitu. Beliau itu mengikuti Rasulullah, menyiapkan terompahnya Rasulullah ketika mau keluar ya rumah, kemudian ketika mau keluar masjid dia tatain terompahnya, ketika mau masuk masjid pun ya atau masuk tempat ibadah kemana saja dia langsung ambil terompahnya Rasulullah dan dia simpan di ketiaknya gini ya, seperti santri-santri sekarang. Jadi tidak heran kalau santri-santri sekarang itu misalkan ada kiainya, gurunya, dia itu datang ya disusun terompahnya, kemudian kalau misalkan sandalnya ini ya, kalau misalkan mau pergi ya dihadapkan ke jalan, kalau waktu masuk langsung disimpan gitu ya. Sama kelakuannya yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ini memang benar-benar kelakuannya itu hampir mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajar kalau santri-santri sekarang ini mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud ini mengajarkan akhlak selain Al-Quran. Gitu. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang mengatakan ini murid ini kok selalu bawain gurunya, kiainya atau apa, wajar. Ini pendidikan, memang pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan menganggap bahwa ini berlebihan, tidak. Memang seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengambil hikmat kepada gurunya itu luar biasa sekali. Ya, selain ilmu, hikmatnya ini perlu kita pelajari. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar akhlak Rasulullah melalui guru-guru kita. Kemudian ilmunya Rasulullah, Al-Qur'annya Rasulullah, kelakuannya Rasulullah melalui guru-guru kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di season yang akan datang, insya Allah akan saya ceritakan sahabat-sahabat yang masuk di bumi Nusantara itu. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إخوة